Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rofiatin Anissa dengan NIM 2460501001111010 dan Mas Alifianda Ilham Dani Alzi Pratama dengan NIM 2460501001111009 akan mempresentasikan mengenai teknologi Big Data dan Artificial Intelligence pada suatu perusahaan yang bernama Digi4Life dengan dosen pengampu Bapak Rizal Setia Perdana, Eskom, Mkom, PhD. Apa itu Digi4Life? Digi4Life adalah proyek dari Horizon Europe yang bertujuan untuk membantu kalangan peternak di Eropa untuk mengimplementasikan teknologi agar bisa bersinergi dengan perusahaan pangan, teknologi, dan administrasi. Adanya Digi4Life ini dilatar belakangi oleh beberapa aspek, seperti hal ini sesuai dengan tujuan dari Europe Green Deal untuk meningkatkan kesejahteraan ternak dan mengurangi penggunaan antibiotik pada tahun 2030. Kemudian 35% dari sektor agriculture di Eropa merupakan sektor peternakan. Dan yang terakhir yaitu untuk memperluas sebaran teknologi peternakan dan pengolahan data di peternak. Lalu, mengapa Digi4Life ini perlu untuk dibuat? Yang pertama yaitu karena kurangnya harmonisasi dan standarisasi tentang pengolahan data, kemudian penggunaan teknologi yang masih minim, dan kurangnya kolaborasi antar semua bagian industri pangan. Berikut merupakan tujuan adanya Digi4Life. Yang pertama yaitu untuk memperkuat sektor peternakan di Eropa. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan penggunaan teknologi terutama tracking, kemudian meningkatkan kemampuan pengolahan data dari berbagai ternak seperti babi, ayam, sapi, dan domba. Lalu bagaimana penerapan IoT pada Digi4Life? Digi4Life menerapkan beberapa teknologi seperti tracker GPS. Nah, tracker GPS ini merupakan sebuah track yang berfungsi untuk melacak pergerakan ternak. Hal ini berguna untuk ternak yang lepas dalam merumput. Hal ini memungkinkan peternak untuk mengetahui lokasi ternak dan memastikan persebaran ternak itu merata, serta mencegah ternak terkumpul di satu tempat yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu RFID, yaitu Radio Frequency Identification. RFID digunakan untuk memberikan identifikasi unik pada setiap ternak. Dengan penggunaan RFID ini, data sensor dapat dihubungkan dengan identitas ternak secara akurat, yang mana ini mempermudah dalam pengelolaan dan pemantauan individu ternak di peternakan. Kemudian yang ketiga yaitu sensor lingkungan. Sensor lingkungan digunakan untuk memonitor kondisi lingkungan pada ternak yang berbeda seperti suhu, kelembapan udara di dalam kandang. Nah, penggunaan sensor lingkungan ini membantu menciptakan kondisi yang lebih stabil dan nyaman bagi ternak, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas ternak. Kemudian yang keempat yaitu wearable health monitor, yaitu digunakan untuk memantau kondisi ternak seperti detak jantungnya, suhu tubuhnya, dan parameter kesehatan lainnya. Data yang diperoleh dari sensor ini memungkinkan peternak untuk mengidentifikasi tanda-tanda dini masalah kesehatan atau stres pada ternak yang digunakan untuk mencegah penyakit atau penyesuaian perawatan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu apa sih manfaat dari IoT di peternakan? Yang pertama yaitu health monitoring. Tujuan yang pertama yaitu ternak diberi sensor tubuh seperti detak jantung dan suhu. Kemudian data yang didapatkan oleh peternak bisa digunakan sebagai tanda pencegahan penyakit. Dan yang ketiga yaitu Seaboard, yaitu salah satu platform yang digunakan untuk memonitor ternak secara langsung atau real time.
Yang kedua yaitu behavioral monitoring, yaitu tingkah laku ternak dapat diamati seperti waktu makan, minum, dan waktu istirahat. Kemudian, peternak juga dapat menentukan jadwal pemberian pakan dan juga air secara optimal. Kemudian, jadwal yang teratur dalam meningkatkan kesejahteraan ternak. Baik, untuk selanjutnya ada environmental monitoring, yaitu sensor dapat diletakkan pada kandang untuk mengamati kondisi hidup ternak. Teknologi ini biasa digunakan pada ternak yang dipelihara di kandang yang tertutup, seperti babi dan ayam. Lingkungan yang stabil dapat meningkatkan kesejahteraan dan produksi ternak. Jadi sensor ini nanti biasanya diletakkan di ujung-ujung kandang untuk memonitor kondisi ternak ini, apakah mereka dalam kondisi yang bagus, apa kekurangan apa seperti itu. Next. Selanjutnya ada location tracking, yaitu yang digunakan untuk melacak pergerakan dari ternak. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi tentang GPS yang bisa dipasangkan oleh ternak sehingga peternak mengetahui di mana lokasi ternak saat itu. Kemudian biasa digunakan pada ternak yang dilepas untuk merumput atau free range. Kemudian dapat digunakan oleh peternak untuk menentukan lokasi di mana ternak sering mencari rumput dan peternak mampu meningkatkan persebaran ternak untuk mencegah ternak berkumpul di satu tempat. Jadi kalau di peternakan yang dilepas itu nanti kalau misalnya ternaknya berkumpul di satu tempat, rumputnya bakal habis. Jadi peternak bisa memastikan ternak itu tersebar. Jadi rumputnya bisa digilir gitu. Next. Nah, ini ada beberapa tim yang atau partner yang sudah berhubungan dengan Digi4Life. Yang pertama ada LUK, yaitu Natural Resource Institute di Finlandia. Kemudian ada EFFEB, AB, yaitu Forum eh, Breeder Hewan di Eropa. Kemudian ada Agricultural University of Athens yang berada di Yunani. Kemudian ada Food Scale Hub. Next. Selanjutnya ada INRE. Ya, INRE ini berbasis di Perancis. Kemudian ada KU Leuven. KU Leuven sendiri adalah universitas di Belgia. Kemudian selanjutnya ada Tunen. Tunen sendiri ini adalah institut yang bergerak di bidang alam. Kemudian ada Universitas Wageningen. Next. Selanjutnya ada Institute of Genetics and Animal Biotechnology. Kemudian selanjutnya ada Finnish Food Authority yang ada di Finlandia. Kemudian ada Institut Le Elvage dan IDEL di Prancis juga. Kemudian ada VTT, yaitu Technical Research Center di Finlandia. Kemudian ada Danish Technological Institute dan ICAR. Next. Nah, ini yang tadi Finnish Food Authority dan VTT. Dan kesimpulan dari presentasi kami pada malam hari ini yaitu Digi4Life merupakan proyek inovatif dari Horizon Europe yang mendukung transformasi digital di sektor peternakan Eropa melalui penerapan teknologi Internet of Things. Dengan mengintegrasikan berbagai perangkat seperti GPS tracker, RFID, sensor lingkungan, dan wearable health monitor. Proyek ini berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan hewan, efisiensi pengelolaan, serta pengolahan data secara real-time. Teknologi ini juga memungkinkan pemantauan kesehatan, perilaku, lingkungan, dan lokasi ternak secara lebih akurat sehingga mampu mengurangi penggunaan antibiotik dan meningkatkan produktivitas peternakan secara berkelanjutan sesuai dengan visi European Green Deal pada tahun 2030. Ini pustaka yang kami kutip. Sekian presentasi kami pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.